Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehaku semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Nah, anak soleh dan soleha Bu Guru, hari ini kita akan memasuki subtema 3 pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak soleh dan soleha Bu Guru, silakan kalian buka bukunya halaman 90. Oke. Nah, di halaman 90, pada bagian ayo membaca, ada sebuah bacaan. Ayo kita baca sama-sama. Hari Minggu adalah saat yang tepat untuk melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti dilakukan untuk membersihkan lingkungan rumah secara menyeluruh. Bagian rumahmu yang jarang dibersihkan akan dibersihkan saat bekerja bakti. Saat bekerja bakti, setiap anggota keluarga mendapatkan tugas yang berbeda. Keluarga Nina sedang melaksanakan kerja bakti membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Adi memiliki tubuh paling kecil. Adi juga belum dapat membersihkan dengan baik. Oleh karena itu, Adi bertugas membersihkan debu di jendela menggunakan kemoceng. Nina mendapat tugas menyapu rumah. Ibu bertugas mengepel lantai. Ayah memiliki tubuh paling tinggi. Ayah mendapat tugas membersihkan langit-langit rumah yang sudah berdebu. Pembagian tugas saat melakukan kerja bakti membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Semua anggota keluarga mendapatkan tugas sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan dapat selesai lebih cepat. Sebaiknya pembagian tugas dilakukan dengan bermusyawarah. Dengan begitu, tidak ada yang merasa mendapat tugas yang terlalu berat. Nah, di bacaan ini menceritakan mengenai pembagian tugas saat bekerja bakti membersihkan rumah. Jadi semua anggota keluarga mendapatkan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita mulai lihat pada bagian bawah. Ayo berhitung. Selesai bekerja bakti, ayah lalu menanam singkong di belakang rumah. Ayah menanam singkong dengan menancapkan batang singkong ke tanah. Panjang batang pertama adalah 20 cm, sedangkan batang kedua 30 cm. Berapa panjang kedua batang tersebut? Jadi dia tanya berapa panjang kedua batang tersebut. Nah, silakan kalian lihat ilustrasi gambar di halaman 91. Ayo ingatlah kembali cara menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nah, pada subtema ketiga, kalian telah belajar menggunakan garis bilangan untuk penjumlahan. Ya. Nah, hari ini kita akan mengulang sedikit. Perhatikan penyelesaian berikut. Jadi di slide Bu Guru ada gambar ilustrasi dan di buku kalian juga ada ya, Nak ya. Untuk bilangan yang lebih besar, kamu dapat membuat garis bilangan dengan membilang loncat. Syaratnya, bilangan diletakkan berurutan dengan jarak yang sama. Jadi, karena di sini bilangannya menggunakan bilangan yang besar, kamu dapat membuat bilangan dengan membilang loncat. Jadi, 0 langsung 10. Biasanya yang kita pelajari sebelumnya adalah setelah 0 itu 1. Nah, di sini setelah 0 itu angka 10. Tapi setelah angka 10 bukan angka 11 ya. Tapi setelah angka 10 itu angka 20. Jadi, jarak loncatan angkanya itu sama. Jadi, dia meloncat sebanyak 10 angka. Jadi dari 0 dia ke 10, dari 10 dia ke 20, 20 dia ke 30, setelah ke 30 40, 50, 60 dan 70. Jadi
Setiap loncatan antara bilangan 1 dan bilangan selanjutnya itu sama. Jadi di sini dia meloncat 10 10 angka. Nah, perhatikan batang pertama. Batang pertama itu disebutkan bahwa ayah menanam batang pertama sepanjang 20 cm. Jadi 0 sampai 20 cm. Selanjutnya batang selanjutnya adalah 30 cm, berarti 20 dari 20 dia ke 30 cm selanjutnya. Berarti 30 cm selanjutnya dihitung nah. Jadi 20, 30, 40, 50. Jadi setelah dijumlahkan semuanya, panjang kedua batang singkong yang ditanam ayah adalah 50 cm. 50 cm itu dari 20 cm ditambah 30 cm. 30 cm. Ingat ya, boleh meloncat angka tapi jaraknya atau jumlah bilangannya diloncat sama ya. Nah, kita lanjut pada bagian bawah. Di Ayo Berdiskusi. Nah, pada pembelajaran 4, kamu telah mengerjakan tugas mencari informasi. Sekarang, buatlah laporan hasil wawancaramu tersebut. Kerjakan dalam kelompok. Nah, berhubung kita belajarnya dari rumah, kita tidak akan mengerjakan materi ini. Cuma di sini yang ingin Ibu Guru sampaikan adalah perhatikan format laporan wawancara ya. Di sini ada format laporan wawancara sebagai berikut. Apa saja yang harus ada di format wawancara? Yaitu kurang lebih yang ada pada gambar. Yang pertama adalah judul. Apa judul wawancara yang kamu lakukan? Nama kelompok kalau mengerjakannya secara kelompok. Tapi kalau mengerjakannya secara individu atau sendiri-sendiri, tulis nama pewawancara. Tulis namamu sendiri. Tapi kalau nama kelompok berarti tulis namamu dan nama teman-teman dalam kelompokmu. Tujuan wawancara. Apa tujuan kalian mewawancarai tersebut? Ya. Tujuan wawancara boleh lebih dari satu. Narasumber. Narasumber ini adalah orang yang kamu wawancarai. Bisa orang, bisa lembaga. Lembaga itu misalnya kantor ya. Nah, waktu atau tempat. Waktunya di mana? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Misalnya di sini bisa kamu tulis hari atau tanggalnya juga. Misalnya Selasa 15 September 2020. Waktunya misalnya kalau wawancara pukul 9.00. Tempatnya misalnya yang kalian wawancarai adalah pedagang yang ada di Pasar Mandai. Jadi tempatnya bisa Pasar Mandai begitu ya. Isi wawancara. Isi wawancara ini nak bagian pokok-pokok yang kamu tanyakan. Misalnya kamu menanyakan mengenai seperti di sini contohnya cara menanam dan merawat tumbuhan. Jadi apalagi yang kamu tanyakan itu yang termasuk dalam isi wawancara. Jadi perhatikan pada format laporan wawancara yang harus ada itu adalah judulnya. Apa judul wawancara kamu? Nama kelompoknya atau nama individu bila dilakukan sendiri. Misalnya wawancara yang dilakukan sendiri. Tujuan wawancara kamu apa? Narasumber kamu siapa? Waktu dan tempat kamu, waktunya kapan, tempatnya di mana, isi wawancara apa saja yang kamu tanyakan. Nah, anak-anakku untuk pembelajaran 6 materinya tidak terlalu banyak. Jadi setelah pembelajaran 6 ini, insya Allah kita akan memasuki subtema keempat. Ya, nah Bu Guru akhiri, semoga materi yang Bu Guru sampaikan walaupun materinya sedikit, tetap kamu pahami. Materi ini mengulang materi-materi sebelumnya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya ya.